Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang untuk rekan-rekan yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran Ibu Indah Anggoro, untuk kehadiran Ibu Datum, Pak Gunto, dan seluruh rekan-rekan yang mewakili Kementerian Tenaga Kerja, BPJS, maupun juga rekan-rekan perwakilan dari Serikat Pekerja dan rekan-rekan ISS Indonesia. Hari ini hari yang cukup bersejarah karena kita akan melakukan penandatanganan PKB hasil dari perundingan yang sudah kita lakukan cukup intensif yang sudah kita lakukan terutama di tahun lalu. Tapi sebelum memulai acara utama, izinkan saya untuk bisa memperkenalkan sedikit mengenai ISS, Bu dan Bapak Ibu sekalian, karena orang bilang tak kenal maka tak sayang, gitu ya. Nah, jadi saya coba memperkenalkan sedikit mengenai ISS Indonesia. Tadi Ibu bertanya ISS itu ada singkatannya atau tidak, atau panggilnya IS gitu ya. Jadi kita sebutnya ISS, Bu. ISS Indonesia. ISS itu adalah brand. Ini adalah multinational company, awalnya perusahaan asing yang berkedudukan di Denmark. Kantor pusat kami di Copenhagen. Perusahaan ini sudah lebih dari 120 tahun, berdiri di tahun 1901 di Copenhagen. Dan kami di Indonesia sudah 28 tahun, Bu, dengan saat ini mencapai 45.000 karyawan. Nah, tadi saya jelaskan sedikit ke Bu Indah pada saat di meja bahwa kami tidak menyebut diri kami di ISS Indonesia sebagai alih daya sebenarnya. Karena bisnis kami adalah Integrated Facility Services. Jadi ada banyak service yang kami berikan kepada klien yang berhubungan dengan jasa-jasa fasilitas, baik itu cleaning, security, mechanical, electrical, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk mendukung dan menunjang performance bisnis dari klien kami. Nah, jasa itulah yang menjadi core bisnis kami. Dan dalam 28 tahun berdirinya ISS Indonesia, size ataupun perusahaan kami sudah mencapai pertumbuhan yang cukup baik dengan 28 tahun ini. Turnover yang kami miliki saat ini sekitar 4,3 triliun dengan 45.000 karyawan yang kami miliki di sebaran seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi memang kami ada di Aceh, ada juga di Papua. Jadi benar-benar dari Aceh sampai Papua kami eksis, mengikuti di mana klien kami berada, mengelola lebih dari 5.000 sites atau lokasi dari tempat klien kami berada. Dengan 95% service yang kami berikan adalah service yang kami kelola langsung oleh ISS. Artinya kami yang melakukan rekrutmen terhadap pegawai, kami yang melakukan pelatihan, dan tadi salah satu contoh video yang dilihat adalah rekan ISS yang bernama Opik, seorang cleaner dari Bandung yang berhasil mencapai posisi menaik menjadi supervisor dan akhirnya menjadi operation head. Dan 2 tahun yang lalu Ibu Opik ini kami bawa sampai ke London, di mana kami lakukan Global Conference sebagai salah satu pemenang dari Global Award di ISS Group di dunia. ISS ini memiliki karyawan lebih dari 360.000 di seluruh dunia dengan lebih dari 30 negara di mana ISS berada. Next. Jadi lebih dari sekedar impact bagaimana kami melakukan rekrutmen dan pengelolaan tenaga kerja. Kalau dilihat dari top 10 jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja terbanyak, kami termasuk salah satu private employer dengan tenaga kerja yang paling banyak di Indonesia. Jadi di bawah, kira-kira di bawah BRI, sedikit di atas Bank Mandiri dengan jumlah 45.000 karyawan. Dan dalam 10 tahun terakhir kira-kira sudah lebih dari 300.000 karyawan yang melalui sistem pendidikan yang ada di ISS. Rekrutmen yang kami lakukan, mengikuti pelatihan, dan sampai mereka juga dapat berdaya lebih di luar ketika sudah tidak menjadi karyawan ISS. Jadi setiap bulan Bapak Ibu, ISS ini merekrut antara 1.500 sampai 2.000 karyawan untuk kebutuhan klien kami. Ya, jadi itulah salah satu impact besar yang kami berikan. Jadi kalau saya ditanya ISS ini perusahaan apa sih? Perusahaan alih daya, perusahaan manajemen service atau apa? Saya selalu bilang bahwa
ISS ini adalah unit vokasi terbesar di Indonesia. Karena yang kami lakukan adalah sebenarnya adalah vokasi, gitu ya, memberikan kesempatan kerja, mendidik rekan-rekan ini untuk bisa berdaya dan akhirnya meningkatkan derajat mereka bersama keluarga lebih tinggi ketika mereka berada di dalam lingkungan ISS. Berikut. Ya. Dan sebagai perusahaan global, kami juga memiliki misi dari bagaimana mengelola culture di ISS. Jadi kalau kami sebut di ISS Group ini, tujuan kami adalah menjadi company of belonging, perusahaan di mana karyawan merasa memiliki perusahaan tersebut. Kami punya employee value proposition tagline yang disebut sebagai a place to be you. Jadi ISS ini adalah a place to be you. Dimensinya ada 3 hal. Pertama adalah a place to become who you are. Jadi menjadi diri kita sendiri, apapun identitas kami di sini. Yang kedua, a place to become what you want, gitu ya. Jadi menjadi yang kita inginkan, bahkan dari cleaner kita bisa menjadi manager, bahkan kami juga punya contoh rekan yang menjadi VP 1 level di bawah director, gitu ya. Berasal dari memang frontline, gitu ya. To become what you want. Dan yang ketiga adalah a place to be part of something bigger. Artinya dengan komunitas ISS di seluruh dunia, teman-teman juga merasa lebih berdaya dan membuka kesempatan yang lebih. Kami punya contoh di mana rekan ISS dapat bekerja di luar negeri dengan network yang dimiliki oleh ISS. Nah, tujuan kami adalah bagaimana sih kita meningkatkan kualifikasi kemampuan dari rekan-rekan karyawan ISS, sehingga kami mempunyai keinginan untuk rekan-rekan yang masuk ke ISS itu mendapatkan kualifikasi yang lebih dengan training yang mereka jalani di dalam ISS, gitu ya. Dan dengan 100.000 ataupun 300.000 rekan-rekan yang sudah melalui proses rekrutmen dan hiring di ISS, mereka sudah lebih berdaya saat ini dan menjadi simbol-simbol perubahan di masyarakat di mana mereka berada. Yang terakhir adalah kita tahu di Indonesia kita menerapkan minimum wages, gitu ya. Dan kalau dari kacamata kami, kita harus melihat dari sudut pandang living wages untuk rekan-rekan ini, bahwa upah minimum yang mereka terima mungkin tidak cukup untuk standar hidup yang harus mereka jalankan, gitu ya. Tetapi bagaimana membuat mereka lebih berdaya sehingga bukan hanya upahnya, tapi kita harus penuhi juga hak-hak lainnya, BPJS ke semua produk yang kita berikan, Bu. Jadi 5 produk BPJS itu kami berikan ke semua karyawan ISS di semua level. Jadi kami ini klien terbesarnya Pak Kunto saat ini. Dengan semua produk BPJS kami berikan, hak cuti yang kami berikan, hak THR yang kami berikan, sehingga menurut kami kalau kita bicara ESG dari sisi governance, kita harus walk the talk, menjalankan apa yang memang diamanatkan oleh undang-undang, ya. Tapi peran ISS ini akan lebih besar dari sisi ESG itu di aspek sosial sebenarnya. Karena tadi ya mungkin ya kalau kita lihat TPT atau tingkat pengangguran terbuka masih cukup tinggi ya Bu ya, walaupun angkanya mungkin menurun, tapi dari sisi jumlahnya masih sangat tinggi. Belum lagi teman-teman yang bekerja di sektor informal, gitu ya. Jadi kami ingin membantu, dan kepentingan kita adalah ketika ISS ini lebih besar, akan lebih banyak teman-teman dari sektor informal yang bisa kita penuhi hak-haknya, akan lebih aware market di Indonesia mengenai bagaimana kita melihat kepatuhan terhadap perundangan tenaga kerja, dan ini tentunya akan membantu pemerintah untuk mencapai misi Indonesia Emas 2045, ya. Nah, itu yang kita inginkan secara ide besarnya, gitu. Nah, di industri kami Bu tentunya ada banyak challenge, gitu ya. Kalau ini salah satu contoh yang kami lakukan, berpartisipasi membantu pemerintah mengelola IKN. Jadi saat ini rekan-rekan ISS itu mengelola fasiliti IKN, Bapak Ibu, dengan saat ini sekitar 140 rekan ISS yang bekerja di sana, melakukan pengelolaan kebersihan dan lain sebagainya di IKN. Medan yang tidak mudah
karena ternyata lingkungan sekitar juga cukup challenging untuk mendapatkan tenaga kerja, melatih tenaga kerja dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi kami tentunya menggunakan masyarakat sekitar untuk bisa berkontribusi terhadap pengelolaan di IKN. Dan ini salah satu contoh kontribusi kami untuk membantu pemerintah meningkatkan local content, gitu ya, dari masyarakat sekitar, memberdayakan komunitas. Nah, itu sekilas mengenai ISS, dan tentunya harapan kami dengan dukungan Bapak Ibu di Kementerian Tenaga Kerja, dukungan dari BPJS, rekan-rekan serikat, kita bersatu padu untuk bisa memajukan harkat dari pekerja, untuk membantu mensejahterakan lebih baik dari pekerja. Mulai dari hal yang paling sederhana, yaitu kepatuhan terhadap undang-undang tenaga kerja, yang kalau di industri kami berada itu mungkin bukan sesuatu yang jamak, gitu ya, karena ada banyak sekali kita lihat contoh-contoh yang mungkin tidak sesuai. Nah, sehingga ini mungkin menjadi pesan untuk kita semua, bahwa kami tidak akan terbawa ke ranah di mana kepatuhan itu harus dilanggar. Kita akan tetap berada di koridor di mana kepatuhan terhadap undang-undang menjadi nilai yang kami pegang di ISS Indonesia ini. Demikian mungkin secara singkat dari saya. Terima kasih dan sekali lagi selamat datang. Dan tentunya hari ini momen bersejarah bersama dengan teman-teman serikat. Kita melakukan penandatanganan PGB. Kami berharap bahwa hubungan harmonis dengan rekan-rekan serikat akan terus kita tingkatkan, kita lanjutkan. Sejak kepemimpinan saya rasa cukup intens kita berdiskusi, ya. Ada Pak Arman, Bang Carlos, Bang Dedi, semua rekan-rekan yang ikut berkontribusi, karena ini adalah perusahaan kita bersama, ya. Nah, demikian saja dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat siang.